Okay, student, how are you today? I hope you all are healthy now. And we meet again in the English lesson. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan kita saat ini pelajaran bahasa Inggris. Okay, today we will discuss about short essay. Last week we have discussed about recount text, and now we will discuss a new text. Ya, ada banyak teks ya yang sudah saya jelaskan. Dulu kita pernah belajar tentang teks deskriptif, kemudian juga teks prosedur, dan yang terakhir teks recount. And then today we will discuss about narrative text ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama berdiskusi tentang teks naratif ya. Mungkin teks naratif ini sudah pernah saya singgung sekilas waktu kita belajar tentang teks recount, karena sebenarnya teks naratif ini hampir mirip, hampir sama dengan teks recount, sama-sama menggunakan past tense ya. Kemarin sudah saya sampaikan bedanya itu adalah kalau recount itu it is the real story, jadi ceritanya itu nyata ya, based on the true story yang berdasarkan cerita nyata. But narrative text, tetapi teks naratif itu imaginary ya, jadi bersifat imajinatif atau tidak nyata. Oke, untuk lebih lanjut kita akan bahas sama-sama ya. Mari silahkan simak ya video ini sampai akhir. This is example of narrative text ya. Jadi ini adalah beberapa contoh ya tentang teks naratif. Saya yakin, I'm sure that you have read or heard about this title of the picture. Saya yakin kalian pernah mendengar ya, atau mungkin membaca ceritanya dari judul-judul ini. Ada Aladdin, ya, Little Mermaid, The Legend of Ramadan Temple, ada Shrek juga. Ya, mungkin sudah pernah lihat filmnya ya, dan ini adalah the example of narrative text, contoh-contoh teks naratif. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa merespon makna dan langkah retorika dalam isi cerita pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks sehari-hari dalam teks berbentuk naratif. Ya, tentu akhirnya untuk keterampilan nanti kalian diharapkan bisa juga ya memahami teks naratif, kemudian membuat teks naratif, baik itu mungkin secara lisan atau secara tulis. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah ini. Kita lanjutkan. Ya, narrative text. What is narrative text ya? Apa itu teks naratif? It is a piece of writing that tells an imaginary story, but the story may be based on the facts. Ya, jadi ini adalah salah satu dari penulisan, ya tulisan yang menceritakan tentang cerita yang imaginary atau imajinatif. But the story may be, tapi mungkin juga cerita itu berdasarkan dengan cerita nyata ya, tetapi intinya adalah ini adalah imaginary story atau cerita imajinatif ya, seperti itu. Ini adalah teks naratif. Baik, kita lanjutkan. There are so many kinds of narrative, jadi ada banyak jenis naratif. For example, fable, and then folktale, and legend, myth, fairy tale, short story, modern fantasy, place and balance. Ya, kita akan mungkin nanti akan saya berikan apa ya istilahnya penjelasan ya sedikit saja tentang contoh-contoh atau jenis-jenis teks naratif tersebut, tetapi secara singkat saja ya, dan ini juga contohnya juga nanti secara singkat saja karena saya yakin, I'm sure that you knows about this text. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya. Oke. Baik. Narrative text types. Yang pertama fable. Ya, fable itu kalau dalam bahasa Indonesia itu fabel. Ya, saya yakin kalian sudah tahu ya. It is a short story about animals. Jadi ini adalah sebuah cerita pendek yang biasanya itu tokoh-tokohnya adalah animals atau
hewan, ya. And it is intended to teach moral lesson. Dan biasanya ini tujuannya adalah untuk memberikan nilai moral, ya. Ceritanya tujuannya seperti itu. And then number 2 is folktale. Nah, what is folktale? It is a traditional story. Jadi folktale itu dalam bahasa Indonesia adalah cerita rakyat, ya. Saya juga pernah mendengar, ya. Salah satu contohnya yang terkenal di Indonesia adalah Joko Kendil. Nah, ini salah satu cerita yang cukup terkenal di Indonesia, ya. And the third is legend, ya, atau legenda, ya. A story from the past that may or may not be true. Ini jadi cerita, ya, dari masa lalu yang mungkin ini juga benar atau mungkin juga tidak benar, ya, hanya cerita saja. Contohnya adalah Toba Lake atau Danau Toba. Number 4 is myth. Ini adalah mitos, ya. A story originated in ancient times. Jadi ini adalah cerita original atau asli, ya, pada waktu lampau atau pada masa-masa dahulu, ya, especially ones concerning the early history of a people or natural events. Seperti itu. Saya lanjutkan, ya. Yang keempat tadi mitos, ya. Oke. And then what about fairy tale? Apa itu fairy tale? A story about fairies, magic, or usually for children. Jadi ini adalah dongeng, ya. Biasanya itu ada cerita tentang peri atau mungkin magic, ya, keajaiban-keajaiban. Biasanya untuk anak. Sebagai contoh adalah Cinderella. Kemudian number 2 is ballad, ya. What is ballad? It is a simple song or poem, especially one that tells old story. Jadi ini adalah sebuah lagu atau puisi yang sederhana, ya. Biasanya ini adalah menceritakan suatu cerita yang masa lalu, ya, atau cerita lama seperti itu. Number 3 is play, ya, atau drama. Ini adalah drama for the stage, ya, untuk panggung. Salah satu contoh yang terkenal adalah Romeo and Juliet, kemudian Scarlett, Black Cat, and Julius Caesar. Ya, ini drama. And number 4 is modern fantasy. Modern imaginary story. Jadi ini adalah sebuah cerita modern, imajinatif yang modern. Contohnya yang tidak asing lagi adalah novel karya J.K. Rowling, ya. Salah satunya adalah yang penyihir-penyihir itu, ya, Harry Potter, Stephenie Meyer, komik, ya. Kemudian ada detektif, yang terkenal adalah novel dari Agatha Christie atau short story cerita pendek yang lain. Nah, ini adalah beberapa jenis narrative text, ya. Oke, kita lanjut. So, what is the social function or purpose of the narrative text? Jadi sebenarnya apa, ya? Kalau kita tadi sudah tahu jenis-jenisnya, social functionnya itu apa atau tujuannya itu apa? Ya, tentu kalau kita bisa melihat jenisnya itu tadi jenis-jenisnya kita bisa menyimpulkan bahwa the social function or purpose of the narrative text is to amuse or to entertain the reader. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk menghibur, ya, menghibur para pembacanya seperti itu. And then the generic structure, ya, generic structure-nya kalau kemarin di dalam recount itu ada orientasi, ya, kemudian event dan reorientation. Sekarang ini untuk naratif ini agak banyak, ya. Yang pertama sama seperti recount itu adalah orientation, ya, dimana ini menceritakan who, when, where, and what, ya. Jadi this tell about the participants, karakternya, tokoh-tokohnya, setting of place and time, jadi waktu dan tempatnya. Number 2 is complication. Jadi nomor 2 ini adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? This tell us that a crisis or a crisis arise. Jadi ini menceritakan suatu permasalahan atau mungkin konflik itu timbul. Ya, ini ada di complication. Kemudian number 3 is resolution. Ya, nomor 3 itu setelah complication itu adalah resolusi.
Ya, this tell the reader that the problem in the complication get a resolution for better or worse. Jadi bagian ini setelah tadi ada masalah problem itu datang di complication, maka di bagian ini adalah problemnya itu ada solusinya. Ya, jadi ada solusi untuk masalahnya. Seperti itu. Penemuan solusinya atau jalan keluarnya. And the last is reorientation. Yang terakhir adalah reorientasi. Ya, ini adalah summarize the story. Jadi ini adalah seperti kesimpulan dari story atau biasanya moral value, ya, moral value atau nilai moral yang ada di cerita itu. But this is optional, tetapi bagian ini itu optional. Optional itu artinya boleh ada, boleh tidak, ya, bagian reorientasinya. Okay, next. Nah, and then we will study about the lexicogrammatical features. Jadi ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri teks naratif itu yang pertama adalah use of specific participant or character. Jadi menggunakan karakter atau tokoh-tokoh secara spesifik, ya. Seperti itu. Contohnya mungkin ada Cinderella, itu tokoh-tokohnya juga spesifik, jelas, ya. Number 2 is use past tense. Ya, sama seperti recount, naratif juga menggunakan past tense yang sudah kita bahas ciri-cirinya kemarin, ya. And then number 3 is the vocabulary, especially adjective, is relevant to personal, emotional, for example sad, happy, etc. and physical descriptive words, handsome, cool, brave, strong, etc. Jadi menggunakan vocabulary atau kosakata khususnya yang adjektif atau kata sifat itu relevan dengan pribadi atau emosi. Ya, contoh di situ adalah sedih, kemudian senang, ya, kemudian menggunakan penjelasan fisik, ya, contohnya handsome, tampan, cool, ya, keren, brave, berani, strong, kuat, dan lain-lain. And then number 4, the verb type use the mainly action verb. Jadi kata kerjanya itu menggunakan kata kerja karena bentuknya past tense, ya tentunya kata kerja kedua. Ya, ada kata open, kick, ya, admit, believe, ya, seperti itu. And the last, ya, direct reported speech is used quite a lot. Jadi banyak menggunakan kalimat langsung, ya, dalam teks naratif atau seperti dialog. Ini banyak digunakan di dalam naratif teks. Itu beberapa cirinya, ya. Oke, saya kira cukup itu untuk penjelasan teks naratif. Ya, untuk selanjutnya saya ingin kalian membuka handout yang sudah saya berikan. Ya, handout yang sudah saya berikan kemarin di linknya. Ya, kalau kemarin kalian saya beri tugas di halaman 15 dan 16. Now I want you to open page 17. Ya, silahkan dibuka handoutnya di halaman 17. Di situ ada teks, ya, naratif teks tentunya. Judulnya adalah blind listening. Ya, judulnya blind listening. I want you to read the text carefully. Saya ingin kalian membaca teksnya dengan hati-hati, ya, dengan teliti. And then I want you to answer 5 questions, ya, below the text, ya. Saya ingin kalian menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawah teks, ya. Nanti silahkan kalian tulis di buku, ya, soal dan jawabannya. Kemudian silahkan jawaban nanti difoto, ya, kemudian dikirim ke nomor saya. Baik, ini tugas untuk hari ini. Thank you for your attention and I hope all of you do the task. Saya harap kalian semua bisa mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih. Bila kalian ada pertanyaan, bisa nanti langsung menuliskan pesan di grup atau bisa tanya saya, Japrisa juga boleh. Oke, thank you for your attention. Terima kasih. Selamat mengerjakan.